Setelah Raja Goa ke-10, yaitu Kareng Tuni Palangga Ulaweng wafat, beliau mengamanahkan kepada saudaranya, yaitu Kareng Tuni Batta, untuk mewarisi tahta kerajaan Goa sebagai Raja Goa yang ke-11. Bagaimana masa kepemimpinan Kareng Tuni Batta? Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini. Juga aktifkan notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan info mengenai video lainnya. I Tajibarani Daeng Marompa Karaeng Data Tawa, atau yang lebih dikenal dengan Kareng Tuni Batta. Beliau lahir pada tahun 1517 dan diangkat menjadi raja pada usia 48 tahun. Beliau adalah putra kedua dari Raja Goa ke-9, yaitu Karaeng Tumapak Risi Kalonna, Isambo Daeng Niaseng Kareng Bainea, putri dari Raja Talo ke-4, Daeng Padulu Tumananga Rimangkoyang. Selain mempunyai saudara laki-laki, beliau juga mempunyai saudara perempuan bernama Isafia Karaeng Sombaopu. Kareng Tuni Batta menikah dengan adik perempuan Karaenga Rija Marang yang bernama I Daeng Mangkasara. Dari perkawinan ini, maka lahirlah 4 orang anak, yakni I Manggorai Daeng Mameta Karaeng Bontolangkasa Tuni Jallo, yang kelak akan menjadi Raja Goa ke-12. Kemudian I Tamakebo Daeng Matekne Karaenga Ribotongang, yang biasa juga disebut Karaeng Mapek Daka. Kemudian I Daeng Tonji Karaenga Ribisei, serta yang terakhir adalah I Daeng biasa. Akan tetapi, masa kepemimpinan Kareng Tuni Batta terbilang sangat singkat, yaitu hanya selama 40 hari. Suatu ketika, tepatnya 20 hari setelah bertahta sebagai Raja Goa ke-11, beliau kemudian melanjutkan perang untuk menaklukkan kerajaan Bone, seperti yang telah dilakukan kakaknya, yaitu Karaeng Tuni Palangga Ulaweng, dan beliau sendiri yang akan memimpin penyerangan tersebut. Akhirnya penyerangan ke kerajaan Bone pun dilakukan. Pertempuran antara pasukan kerajaan Goa dan kerajaan Bone terjadi di daerah Papolongan. Pada saat itu, pasukan kerajaan Bone berhasil dipukul mundur sampai ke benteng pertahanannya. Pasukan kerajaan Goa terus menyerang hingga jantung pertahanan kerajaan Bone, hingga Bukaka pun dibakar. Setelah berhasil menguasai jantung pertahanan kerajaan Bone, pasukan Goa pun mengundurkan serangannya. Namun, kemenangan tersebut kemudian berbalik menjadi kisah pilu. Tiba-tiba, datanglah serangan pasukan kerajaan Bone yang jumlahnya jauh lebih besar. Serangan pasukan Bone ini berhasil membuat kocar-kacir tentara kerajaan Goa yang terpaksa mundur untuk menyelamatkan diri. Akibat dari serangan balik tersebut, Kareng Tuni Batta pun gugur oleh tetakan parang atau kelewang dari pasukan kerajaan Bone. Oleh karena itu pula, beliau diberi gelar Anumerta Kareng Tuni Batta, artinya raja yang diparangi kepalanya. Atas usaha dari penasihat Raja Bone, Kajau Lalidong, maka Raja Bone ke-7, Latan Rirawe Bongkange, mengizinkan jenazah I Tajibarani atau Kareng Tuni Batta dipulangkan ke Goa, didampingi pembesar dari Dewan Adat Kerajaan Bone, yaitu Arung Teko, Arung Biru, Arung Sanrego, serta Arung Lamoncong. Beliau kemudian dimakamkan di Bukit Tamalate. Ada kisah menarik antara Arung Lamoncong dengan Kareng Tuni Batta. Walaupun kedua tokoh ini saling bermusuhan, akan tetapi Arung Lamoncong sangat menghormati Kareng Tuni Batta, di mana ketika Raja Goa ke-11 itu dimakamkan, Arung Lamoncong sempat berpesan kepada orang Goa dan orang Bone, jika kelak beliau meninggal, ia ingin jenazahnya dimakamkan di dekat kuburan Kareng Tuni Batta. Amanah ini rupanya dilaksanakan. Ketika Arung Lamoncong wafat, jenazahnya pun dimakamkan di tempat yang ia tunjuk, yaitu di dekat makam Kareng Tuni Batta. Lanjut kisahnya. Berselang beberapa hari kemudian, untuk meredakan ketegangan kedua belah pihak, maka diadakanlah perjanjian perdamaian antara Goa dan Bone di Caleppa. Bone diwakili oleh Raja Bone ke-7, Latan Rirawe Bongkange, dan penasehatnya Kajau Lalidong. Goa diwakili oleh I Manggorai Daeng Mameta Karaeng Bontolangkasa, atau lebih dikenal Kareng Tuni Jallo, dan I Mappa Takat Tanah Daeng Padulung sebagai Mangkubumi.
Perjanjian ini kemudian lebih dikenal dengan nama Perjanjian Calepa. Dalam bahasa Makassar dikenal dengan Ulukanaya Ricalepa, atau dalam bahasa Bugis Cepae Ricalepa, yang mana isinya berbunyi, yang pertama, Bone meminta kemenangan-kemenangan, yaitu kepadanya harus diberikan daerah-daerah sampai Sungai Walanai di sebelah barat dan sampai di daerah Ulaweng di sebelah utara. Yang kedua, Sungai Tangka terletak di perbatasan Bone dan Sinjai. Akan tetapi, perbatasan daerah Bone dan Goa, yaitu sebelah utara masuk wilayah Bone dan sebelah selatan masuk wilayah Goa. Yang ketiga, agar negeri Cenrana masuk daerah kekuasaan Bone, karena memang dahulu Cenrana telah ditaklukkan oleh Raja Bone, Latan Risuke Mapajange atau Raja Bone kelima. Maka sebagai hasil kemenangan dalam peperangan melawan Raja Luwu bernama Raja Dewa yang sudah sekian lama menguasai Cenrana. Setelah perjanjian ini tercapai, maka utusan atau delegasi kerajaan Goa kembali ke kerajaan Goa. Setibanya di Goa, maka tidak lama kemudian dinobatkanlah Karaeng Tunijallo sebagai Raja Goa yang ke-12. Pelantikan Karaeng Tunijallo sebagai Raja Goa yang ke-12 dihadiri pula oleh Raja Bone, Latan Rirawe Bongkange, yang datang ke Goa bersama Kajau Lalido. Sejak Karaeng Tunijallo dinobatkan sebagai Raja Goa yang ke-12, beliau menggalang persahabatan dengan Raja Bone, Latan Rirawe Bongkange, yang ditandai dengan perjanjian persaudaraan kedua belah pihak. Adapun isi perjanjian itu berbunyi, musuh-musuh raja atau kerajaan Goa adalah musuh-musuh raja atau kerajaan Bone. Demikian pula sebaliknya, musuh-musuh raja atau kerajaan Bone adalah musuh-musuh raja atau kerajaan Goa. Rakyat Goa yang masuk ke wilayah kerajaan Bone adalah seperti mereka itu masuk ke negerinya sendiri. Sebaliknya pula, rakyat Bone yang masuk ke wilayah kekuasaan kerajaan Goa adalah mereka seperti berada di negerinya sendiri. Semasa pemerintahannya, Karaeng Tunijallo telah banyak menjalin hubungan persahabatan dengan beberapa kerajaan di Nusantara. Antara lain, Raja Mataram, Raja Banjarmasin, kerajaan di Pulau Jawa, Belambangan, raja-raja di Kepulauan Maluku, raja di Kepulauan Timur, Raja Johor, Raja Pahang, Raja Malaka, Patani, Thailand, dan masih banyak lagi. Karaeng Tunijallo pula yang mula-mula mengizinkan para perantau dan pedagang yang beragama Islam mendirikan masjid di Mangalekana atau Sombaopu, agar para perantau dan pedagang tersebut dapat dengan leluasa menunaikan kewajiban-kewajiban agamanya. Tidak lama kemudian, wafatlah I Mapatakat Tanah Daeng Padulu setelah 11 tahun lamanya menjabat sebagai Raja Taluk keempat dan sekaligus sebagai Mangkubumi Kerajaan Goa. Ia kemudian digantikan oleh anaknya, yaitu Isomba Daeng Niaseng Karaeng Banea, yang juga istri dari Karaeng Tunijallo. Jadi pada saat itu, kedua suami istri ini menjadi raja, yaitu suaminya menjadi Raja Goa, sedang sang istri menjadi Raja Talo, sekaligus Mangkubumi Kerajaan Goa. Usaha-usaha untuk meluaskan pengaruh dan kekuasaannya sampai ke daerah-daerah pedalaman yang dilakukan oleh penguasa kerajaan Goa saat itu, kemudian membangkitkan kekhawatiran bagi beberapa kerajaan Bugis. Untuk menentang supremasi kerajaan Goa, maka Raja Bone, Raja Wajo, serta Raja Sopeng membentuk satu persekutuan yang dikenal dengan nama Persekutuan Telum Pocoe, yang diikrarkan di daerah Timurung yang ditandai dengan penanaman batu. Alhasil, upaya-upaya kerajaan Goa dalam memperluas daerah kekuasaannya pada masa pemerintahan Karaeng Tunijallo terus mengalami hambatan dan perlawanan. Dikisahkan, pada saat kerajaan Goa yang dipimpin oleh Karaeng Tunijallo, Goa menyerang ke kerajaan Wajo, namun lagi-lagi mengalami kegagalan. Bahkan, sang Raja Goa mengalami nasib yang menyedihkan, di mana dalam perjalanan beliau ke Goa dengan naik kapal layar, tiba-tiba Raja Goa ke-12 tersebut diamuk oleh salah seorang pengikutnya yang juga merupakan saudara sesusuan bernama Ilolo Tamakkana, sehingga beliau mangkat pada saat itu juga. I Manggorai Daeng Mameta Karaeng Bontolang Kasa kemudian mendapat gelar Anumerta Karaeng Tunijallo atau Raja yang Diamuk.
Setelah Karangtuni Jaluk wafat, maka Karangtuni Pasulu menggantikan sang ayah sebagai Raja Goa ke-13 di usianya yang masih sangat muda, yaitu 15 tahun. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode selanjutnya. Sampai di sini catatan kaki kita kali ini. Jangan lupa di-subscribe ya teman-teman, agar semakin banyak video-video yang akan kita produksi. Dalam kolom komentar, kalian bisa memberikan masukan tentang video ini, atau memberikan masukan tentang tema video kita selanjutnya. Nah, silakan di-share sebanyak-banyaknya, karena berbagi itu indah.